paham nggak dengan Iya, itu, tapi kan perikopnya sudah kupahami. Kau yang jelaskan tadi. meninggalkan keluarga kita, bahkan diri kita bisa menyangkal diri kita. Sudah kau lakukan itu. Artinya sudah tidak kau bisa tinggalkan keluargamu. dalam hati kita. Aku tanya, sudah kau tinggalkan belum keluargamu? Tidak, itu bukan tidak. Loh, Karena Tuhan di itu situ tidak diperintahkan bisa meninggalkan keluarga enggak? lihat perikopnya apa itu maksudnya. Iya, perikopnya Dipahami segala dulu, sesuatu harus ditinggalkan untuk ikut Yesus, diantaranya bapak, ibu, istri. Ikut Yesus. Nah, sudah kau tinggalkan keluargamu? Nah, saya jelasin mau. Terus, kamu bilang Yesus itu secara kemanusiaannya adalah hamba Tuhan. Memangnya ada Yesus yang bukan manusia? Yesus Setahu itu saya kan dia donatur ya. Selain donatur dia apa? manusia, dia juga Tuhan. Nah, Dia raja, coba tunjukkan dia kepada nabi. saya. Kalau kita tanya, apanya yang manusia di diri Yesus? Yesus dengan segala tubuhnya manusia. Sekarang saya tanya, apanya yang ilahi Kemanusiaannya dari yang Yesus? disalibkan itu kemanusiaannya. Nah, yang ilahinya yang apa? Hah? Keilahiannya mau Yang ilahi dari ketuhanannya. Ya, apanya yang ilahi? Dia Tuhan, dia nabi, Waktu dia Yesus raja. disalibkan itu dia sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Kemanusiaannya. Waktu dia disalibkan keilahiannya itu tidak bisa dia berhenti disalibkan. jadi Tuhan, gitu. Keilahian. Nah, berarti waktu disalibkan itu dia tetap Kalau Tuhan. untuk selamanya kalau nama ilahinya itu tidak bisa mati. Makanya saya tanya, waktu Yesus disalibkan Ya, itu betul. sebagai manusia dan juga sebagai Tuhan. Dia tetap Tuhan. Ya udah, kalau begitu Tuhan mati Jadi tidak disalib. jadi Tuhan. Gimana sih ini orang? Apanya yang kamu bilang kemanusiaan ternyata dia juga adalah Tuhan? Ini gimana ini saudaraku? Sekarang saya tanya balik sama kamu lagi nih. Apanya yang ilahi dari diri Yesus? Membuktikan keilahiannya. Sayang, saya bangkit tanya dari kematian. apanya nih, kalau ditanya nih, apanya yang manusia dari Yesus? Esensinya, karena dia anak manusia, seluruh tubuhnya, seluruh jiwanya, seluruh badannya adalah manusia. Sekarang yang saya tanya, apanya yang ilahi? Mungkin rambutnya kah, hidungnya kah? Apanya yang ilahi dari diri dia? Rohnya. Oh gitu. Jadi roh ilahi, di dalam kudus, diri Yesus itu, suci. tunggu. Berarti roh di dalam diri Yesus itu Suci. roh Tuhan. Dagingnya daging manusia. Waktu dia mati itu, waktu dia mati, ya waktu Yesus mati, itu yang mati adalah dagingnya manusia. Rohnya keluar dari badannya gitu. Betul. Ya, waktu Yesus ketiduran, roh di dalam dirinya ikut tidur nggak? Tidak. Tidak. Dari mana Anda tahu kalau rohnya nggak tidur? Hah? Dari mana Kita Anda bisa tahu? Sesama manusia aja kita nggak tahu. Apalagi Lah, kita Anda mengetahui sesama tentang manusia aja nggak tahu, kok Tuhan Anda bisa tahu? Akan rohnya. Makanya ketika Yesus mati, dagingnya yang mati, rohnya pergi. Nah, ketika dia tidur, rohnya ikut tidur nggak? Anda bilang nggak ikut. Loh, dari mana Anda tahu? Lalu Anda jawab, lah tentang roh manusia aja kita nggak tahu, apalagi roh Tuhan. Lah, Anda tahu tadi katanya Anda bilang roh Tuhan nggak tidur. Ada nggak? Apa? Yang berbobot sedikit pertanyaannya ada Itu nggak? pertanyaan berbobot. Bukti kalau Anda tidak konsisten dengan pemahaman Anda. Anda bilang yang ilahi dari diri Yesus adalah Ini rohnya. host. Loh, kok ngatur pertanyaan Ini saya? Katanya pertanyaannya tadi siap boleh nggak? ditanya. Inilah saya bilang dari tadi, kalau Anda tidak Pertanyaanmu berilmu asumsi jangan. sih. Hah? Pertanyaanmu Bro, pakai asumsi tadi sih. saya Nanti sudah saya kasih tanyakan kesempatan juga. Anda untuk tidak mempermalukan diri Anda di sini. Tadi saya bilang, bro, syarat diskusi dua arah dengan saya itu, satu, buka cam. Anda buka cam, artinya Anda pengen banget diskusi sama saya. Kedua, Anda harus berilmu. Lalu Anda bilang, udah tanya aja sama saya. Pertanyaan saya yang Anda ini kan sekarang, saya kan bertanya, ketika Yesus, setahu itu saya tidak ada bisa Yesus. namanya Bentar, tidur. bro. Loh, dia pernah tidur di perahu. Nah terus atas dasar Nah, apa Anda waktu dia mengatakan tidur bahwa itu, rohnya nggak dengar. Makanya kalau saya ngomong Anda ngomong, ya Anda nggak ngerti. Waktu Yesus tidur, rohnya pergi nggak dari dirinya di perahu? Tidak. Nah, Tidak. ikut nggak tidur sama dia? Di mana datanya ikut dia tidur sama dia? Saya Dipahami bertanya, dulu kok Anda pertanyaannya, tanya host. data? Saya tanya sama Anda. Ya tidak. Nah, makanya Dari mana Anda tahu? Di mana roh itu datanya tidak kalau bisa tidur? Dari tidak mana bisa Anda tahu? mati. Dari mana Anda tahu kalau rohnya nggak ikut tidur sama dia? Di mana datanya itu?
Loh, buktinya dia bisa bangun. Ya Kalau waktu dia bagaimana tidur, caranya? bukan waktu dia bangun. Yang saya bicarakan waktu dia tidur. Waktu dia tidur, bukan waktu dia bangun. Waktu dia ketiduran di atas perahu, rohnya ikut tidur nggak? Anda bilang tidak. Dari mana Anda tahu? Kok malah nyalahin saya? Gimana sih? Tidak. Mau framing terus ya? Kok framing? Nah, kalau tidak, terus Anda mengatakan lagi. Loh, kok Anda ngatur saya? Saya Tidak, ingin terus kalian sekarang Anda jujur. mengatakan. Bro, kenapa Anda merasa terdesak dengan pertanyaan saya? Kan saya bertanya, bro, yang ilahi di diri Yesus apa? Anda bilang rohnya. Oke, waktu Yesus mati, rohnya ikut mati? Tidak, kata Anda. Kan Anda bilang gitu. Nah, kalau waktu dia tidur, rohnya ikut tidur nggak? Anda bilang tidak. Dari mana Anda tahu kan kalau waktu dia mati Anda bilang rohnya nggak ikut karena rohnya keluar kan? Kalau dia tidur rohnya keluar nggak? Enggak. Lah, roh di dalam diri Yesus waktu Yesus tidur ikut tidur nggak? Enggak, kata Anda. Dari mana Anda tahu? Ngarang gini loh, bro. Kami yakini itu. Kalau meyakini itu saya meyakini kalau saya ini adalah ratu pantai selatan. Oke, baik. Boleh saya bertanya nggak sesuai dengan Ya bilang sama lah kan setara dengan pertanyaan Anda? tadi saya itu sudah menawarkan kepadamu satu, diskusi dua arah. Kedua, bertanya seumur hidup. Anda lebih memilih diskusi dua arah. Diskusi dua arah itu bukan kau aja yang bertanya, tapi aku pun bertanya. Pertanyaanmu belum selesai, kau sudah mulai bertanya. Artinya yang tadi belum selesai, kau udah melompat. Nah, Karena coba Anda jawab tidak mau dulu menerima- itu. Kalau tidak Karena mampu Rifan menjawab, tidak bilang mau sama menerima Belambai. pertanyaan. Kalau Anda itu baru Bukan pertanyaan. mampu karena Anda tidak mau menerima jawaban. Itu masalahnya. Saya belum dapat jawaban. Apa Anda yang mau tidak saya mau terima? ditanya. Saya belum mendapatkan Kamu itu jawaban. tidak bisa Emang sudah tidur. jawab? Hah? Nah, Anda sudah Apa bertanya tadi? sudah berapa kali tadi? Tunggu dulu, sebentar dulu. Sudah 3 pertanyaan Anda bilang loh. kok Kristen, kok Anda yang ngatur saya? Ini saya yang mengatur orang di sini, bukan Anda yang ngatur saya karena kita tidak ada janjian tadi. Kecuali kita janjian. Saya sudah berikan hak kepada kamu. Satu, bertanya seumur hidup. Kedua, diskusi dua arah. Kamu pilih diskusi dua arah. Pertanyaan saya belum selesai. Kenapa kamu mau kabur? Kamu bilang saya tidak mendengar jawaban kamu. Saya tanya, Kabur. ketika kamu mengatakan bahwa roh tidak tidur, di mana tertulis? Kita meyakini hal itu. Ya kalau meyakini itu, Pakai otak saya dong. juga meyakini kalau saya ini Makanya adalah calon Tuhan. istri Yesus. Gimana itu? Berarti Aduh. benar kalau keyakinanmu benar, berarti keyakinan saya Masalahnya bahwa saya gini, calon istri host. Yesus berarti benar. Dengar dulu, host. Anda ini mau apa ya? Memojokkan kita gitu loh. Lari itu. Wah, bahas ya udah kalau udah ini, merasa ini, terpojok itu, ya udah. warnanya apa, ini warna Ya udah apa? Gimana sih? Kalau sudah merasa terpojok ya sudah, kasihan aku nengok kau. Ya udah bertanya aja seumur hidupmu. Pertanyaan pertama dan sampai 1000 selanjutnya silakan. Saya akan menjelaskan, host, tentang bagaimana ketuhanan Yesus tadi yang ada kata. Ini loh, ini loh Ini poligami. kau Kenapa lari lucu dari nih orang tema? Kristen ya. Orang Kristen, tadi ketika aku bertanya sama kau, kau tidak menjelaskan. Ketika aku suruh kau bertanya, kau mau menjelaskan. Mau kau apa sebenarnya, saudaraku? Bukan menjelaskan. Ini loh temanya. Oke, saya tanya sekali lagi deh. Saya tanya sekali lagi. Kamu di sini mau bertanya atau mau menjelaskan? Oke, saya bertanya, Bu. Saya bertanya. Ya udah bertanya. Silakan bertanya. Oke. Nah, kalau memang Tuhan Anda, saya nggak tahu siapa Tuhan Anda, ya. Dan saya nggak Allah, perlu Tuhan tahu kami. keimanan Anda siapa. Apakah Tuhan kamu berkuasa atas kebangkitan? Oh iya, dalam Al-Quran dikatakan Allah yang mematikan dan Allah yang menghidupkan. Ini saya tunjukin dalilnya ya. Oke. Saya terima jawabannya. Saya Ya, terima. oke, terus? Nah, yang kedua, bisa nggak Uniriva host membuktikan bahwa dia berkuasa atas membangkitkan? Ada nggak salah satu contoh yang dia buktikan seperti Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus, putri Yarius dan putri janda dari Nayan seperti itu, dan secara kasat mata dia membangkitkan orang yang sudah mati? Boleh ditunjukkan Ada. siapa namanya? Apakah Ada. Aco? Apakah Ada. Riva? Apakah siapa? Silakan. Di mana? Ada. Yang pertama adalah kalau kamu minta bukti nyata, Tuhanmu juga nggak ada bukti nyatanya, karena kau juga nggak lihat Tuhanku membangkitkan Lazarus. Tapi kita sama-sama mengimani ada tertulis. Data saya juga ada. Data saya juga ada nih. Nih, Silakan. nih saya tunjukkan Siapa datanya. namanya Bentar. dibangkitkan di sana? Sebentar dulu. Silakan. Nih.
Nih ya. Dalam Al-Qur'an saya nih. Dalam Quran surah Ali Imran ya. Dalam Quran surah Ali Imran ayat ke-49. Quran surah Ali Imran. Quran surah Ali Imran ayat 49. Oke, kita baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Tuh. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Ya, Isa berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung dengan izin Allah. Nah, ini Allah menghidupkan burung melalui perantaraan Nabi Isa. Aku menyembuhkan orang yang buta. Kemudian itu Nabi Isa, kemudian Nabi Musa. Nih, Nabi Musa. Bentar ya. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-67 ya. Lalu kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian daging sapi itu, demikian Allah menghidupkan orang-orang yang telah mati. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 73. Tuh ada. Kalau Allah saya menghidupkan dengan menggunakan perantaraan para nabi. Kalau Yesus menghidupkan karena izin Tuhan. Dalam kitab kamu contoh, saya lihatkan ya, Yesus menghidupkan Lazarus karena izin Tuhan. Kalau Allah tidak perlu minta izin dulu, tapi dia menghidupkan melalui nabinya. Yesus nih, beda kualitasnya. Kalau Allah itu memberikan izin kepada para nabi untuk menghidupkan, kalau Yesus minta izin sama Tuhan untuk menghidupkan. Yohanes pasal 11 nomor 17 ya. Ketika Yesus sampai di tempat itu, Lazarus sudah 4 hari lamanya dikubur. Betania dekat Yerusalem. Ini TB nih. TB dengan BMK beda ya. Maka ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Jadi kalau Allah itu memberikan kuasa menghidupkan kepada Nabi Isa dan Nabi Musa, kalau Yesus minta kuasa supaya bisa menghidupkan. Nih, ya, engkau akan meminta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal itu. Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkau lah Mesias. Nah, dia Mesias adalah Mesias anak Theos. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik padanya, guru ada di sana dan ia memanggil engkau. Ya, nah, mendengar itu Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu itu Yesus belum sampai ke dalam kampung itu dan ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ketika orang-orang Yahudi bersama-sama dengan Maria di rumah itu untuk menghiburnya, melihat bahwa Maria segera bangkit dan pergi keluar, mereka mengikutinya karena mereka menyangka bahwa ia pergi ke kubur untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata padanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi datang bersama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah ikutlah aku. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya. Kita lihat lagi di ayat selanjutnya, Yohanes pasal 11 ya. Nih, kita lihat ya. Apakah Yesus itu sendiri menghidupkan? Tidak, karena Yesus berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Artinya dia menghidupkan itu karena adalah kuasa dari Allah Bapa gitu. Kalau Allah memberikan kuasa kepada Nabi Isa dan Nabi Musa untuk menghidupkan, kalau Yesus minta kuasa. Nah, mana ya? Mana nih yang eksplisit dia meminta kepada Bapa? Bentar. Pertama dia memohon ya nih. Menghidupkan Lazarus. Oke, mana ini? Bentar ya, bro. Saya tunjukin ayatnya dulu. Ada ayatnya, dia meminta berdoa kepada Bapa. Lazarus. Nah, ini dia. Dan karena itu Yesus berkata dengan terang, Lazarus sudah mati. Lazarus, marilah keluar. Nah, Yohanes 11:43 ini dia. Kita lihat satu perikop, semuanya kita buka, 43, 41, 40, 42, 43.
Yohanes 11:40. Nih. Ini dia nih. Saya jawab lagi ya. Maka masgul hati Yesus. Kata Yesus, angkat batu itu Marta, saudaramu yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya aku akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Allah menghidupkan orang melalui memberikan kuasa kepada Nabi Isa dan Musa. Yesus minta kuasa kepada Allah Bapa. Beda level. Silakan. Pertanyaan selanjutnya. Enggak terjawab, Bos. Enggak Loh, terjawab. Kamu tadi bertanya Sesuai tentang dengan di manakah pertanyaan Allah saya. pernah menghidupkan? Yang Di mana? saya minta Bang Andi, tadi Bentar, bisa nggak? Iya, dengan berisik ya? dulu di mana secara terlihat contohnya ya. Apa ini? Bro, Anda ini berkatakan manusia. Saya sudah tunjukkan Quran surah Al-Baqarah nih. Ketika Allah memberi nih. Lalu kami berfirman, Siapa yang dibangkitkan di pukulah, sana? ya nggak ada namanya. Siapa namanya yang dibangkitkan? Pukulah mayat itu dengan sebagian daging sapi itu. Demikianlah Allah menghidupkan. Apa ini? Ini Anda kan minta Allah. Cuma omongan itu saya juga bisa, saya bisa menghidupkan, tapi saya nggak ada bukti. Loh, emangnya Tuhan kau ada buktinya? Bisa aku lihat buktinya Tuhan kau menghidupkan Lazarus? Ada? Mana membuktikan buktinya? Lazarus? Mana buktinya? Dia terbukti. Lah ini juga kalau kau merujuk kepada kitab kau Itu tertulis sudah di kau baca kitab kau juga sendiri, gini loh bro, ini agak gila orang ini ku tengok. Di kitab kau tertulis Yesus menghidupkan Lazarus. Kitabku tertulis Allah menghidupkan orang. Kau nggak percaya sama kitabku, tapi kau percaya sama kitab kau. Sementara di kitab kau Yesus berkata dia tidak akan pernah bermukjizat kecuali satu mukjizatnya, yaitu mukjizat tentang Yunus nih. Berarti kau yang berbohong atau penulis kitabmu atau Yesus nih? Nih ya, angkatan jahat ini kata Tuhan kau loh. Nih. Ini Tuhan kau bilang kalau dia nggak pernah menghidupkan Lazarus nih. Matius pasal 16 nomor 4. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tanda ini namanya mukjizat. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tuhanmu sendiri mengatakan dia tidak akan bermukjizat. Mukjizatnya cuma satu, yaitu mukjizat seperti Nabi Yunus. Lalu penulis kitab kau bilang kalau itu dia menghidupkan Lazarus. Nah, kau bilang ini adalah bukti. Ini kan bukti menurut kau Kristen. Tapi yang kau minta sama aku, di mana tertulis di Al-Qur'anku kalau Allah menghidupkan orang mati? Sudah kutunjukkan ayatnya. Kau tolak ayatku lalu kau bilang di kitab kau itu benar. Kan gila ini namanya. Di kitab kau itu tertulis, bukan kau melihat. Kalau di Al-Quran tidak disebutkan namanya, karena nggak penting namanya. Yang penting ada orang yang telah dihidupkan oleh Allah. Kalau kau bilang dengan ada namanya, ada namanya itu benar, maka aku tanya sama kau, siapa nama Bapak Paulus? Hah, menceret kau. Kan, karena nggak bisa jawab. Ya inilah, kan? ini kan aku menunjukkan standar kau. Standar kau minta Iya, nama orang yang dihidupkan saya oleh Allah. minta Aku bilang tidak ada. Diam dulu. Ini dengar cara berpikir nih. Kau punya standar. Standar kau, kebenaran menurut kau jelas namanya siapa. Kalau kau tanya nama, harus kuberi nama. Kalau tidak, karena di kitab kau ada nama orang yang dibangkitkan. Aku juga punya standar begitu. Diam Sesuai dulu lah seperti kau. dengan Inilah terjadi. kueran Kristen nih. Tadi kau mau bertanya saja, tapi sekarang kau sok-sok mau membantah. Di sini dua yang kuberikan kepada Kristen adalah masalahnya aku lagi jawabanmu tidak ngomong sesuai. Kristen. Inilah Kristen ini teman-teman. Mereka ini bukan untuk menunjukkan kebenaran, tapi mereka ini untuk menunjukkan bahwa mereka tuh tidak benar. Aku kan bilang dari tadi, kau bertanya, ku jawab pertanyaanmu. Kalau kau minta nama, kan ku bilang tidak ada. Lalu apa masalah dengan tidak ada? Yang penting ada dalilnya Allah menghidupkan orang mati. Ya, itu satu. Nah, kutunjukkan dalam kitab kau bukan Yesus yang menghidupkan, tapi Allah yang menghidupkan menggunakan Yesus, karena Yesus meminta kepada Allah. Apa hebatnya? Nah,
di dalam kitab saya ada nama Lazarus. Oh, berarti menurut kau kebenaran itu kalau ada namanya. Ya sudah, aku juga menuntut konsistensi kau. Kalau kau tuntut nama kepadaku, aku tuntut juga nama. Di dalam Islam kami tahu nama orang tua nabi kami, namanya Abdullah. Kau tahu nggak nama Bapak Paulus? Kalau nggak ada berarti nggak beres itu. Itu standar kau. Jangan kau standar ganda di depanku di sini. Itu suka-suka bapak kau berarti kau diskusi sama aku. Giliran nggak ada nama kau bilang salah. Giliran ku tanya nama di kitab kau nggak mau kau mengakui salah. Kan lucu kalian Kristen ini loh. Ya udah sekarang pertanyaan selanjutnya. Terserah kau percaya atau nggak ada urusan sama aku. Silakan pertanyaan selanjutnya. Oh, berarti memang Di kitab kau Yesus berkata dia tidak pernah menghidupkan orang mati karena dia mengatakan angkatan yang jahat ini tidak akan mendapatkan suatu mukjizat atau tanda melainkan cuma satu, yaitu tanda Yunus. Nah, menurut penulis kitab kau yang lain Yesus menghidupkan orang mati. Pertanyaanku, siapa yang melihat Yesus menghidupkan Lazarus? banyak Mencret kau kan? tertulis tadi. Kan kamu sudah Siapa? baca tadi itu. Siapa? Yang disuruh pindahkan batu? Ya siapa yang Sudah dibaca melihat? tadi. Siapa? Siapa di situ yang dibaca? Siapa? Hah? Siapa? Aduh, disuruh dibaca sendiri tadi tapi masih menolak. Yang Siapa? dibaca waktu Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa? Ya kan? Aduh, Kristen sendiri kok nggak mau baca kitabnya, heran aku. Dia yang mau menjawab, kita pula disuruh dia baca kitabnya. Yang Ini begini Kristen. loh, host. Kalau kita Begini, ditanya host. agama kita yang bacakan Quran kita yang menjelaskan. Kalau Kristen bertanya tentang agamanya, dia suruh kita baca kitabnya, dia suruh kita jawab sendiri. Ini pula yang mau diskusi sama saya. Udahlah, lebih baik kau bertanya aja lah. Pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Yang saya tanyakan itu ya, bagaimana Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda berkuasa atas kebangkitan seperti yang terjadi pada Yesus sebelum dia mati ya, bahkan tertulis di dalam Matius 16 ayat 21, sebelum dia mati dia sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit dari kematian itu. Dan itu terjadi. Dan setelah kebangkitannya dia membangkitkan beberapa orang yang mati. Artinya dia sudah menaklukkan kematian itu. Dia menaklukkan. Saya tanya sama kau kematian dulu itu. lah. Dia bisa Aku tanya bangkit. samamu, Yang saya pertanyakan, Bro. bisa nggak membuktikan bahwa kalau memang Tuhan Anda berkuasa atas kebangkitan seperti yang terjadi pada Yesus, bukan hanya ungkapan. Kalau ungkapan saya juga bisa. Di kitab kau juga ungkapan. Kitab kau tuh juga ungkapan. Kitab kau juga ungkapan. Kau di sini bentar, bukti tertulis sudah kutunjukkan. Tapi kau pengen Tuhan kami sama seperti kau mati dulu dan bangkit. Sorry, Tuhan kami jangankan mati, mengantuk pun tidak. Jangan kau harap Tuhan kami sama seperti Tuhan kau merendahkan diri dan mati. Maaf, tidak mungkin itu terjadi. Nah, kutanya samamu dulu, ya. Pertanyaanku adalah, mana lebih tinggi, yang dibangkitkan atau membangkitkan? Nggak ada, Allah pernah mati. Allah tidak mungkin bangkit dari kematian karena Allah tidak layak baginya mati, karena Allah tidak mungkin mati, karena Allah maha hidup. Itu. Bukan, saya nggak Kan kau menyamakan. Yang kau minta Iya, apa? betul, Kau minta betul. dalil kalau Allah pernah menghidupkan orang mati, sudah kutunjukkan Saya minta. dalilnya. Kau minta apa? Gimana? Siapa di sana dia bangkitkan? Siapa yang dibangkitkan? Ini kau baca, nih ku bacakan ya. Namanya tidak ada, tapi dikatakan di situ Allah menghidupkan orang mati. Itu masalahnya ada, apa? Ya, tidak ada. Tidak ada apanya? Ada Artinya nih. tidak ada, Lalu ya? kami berfirman, pukullah mayat itu dengan sebagian daging sapi itu. Demikianlah Siapa Allah mayat? menghidupkan Mayat itu orang-orang siapa? yang telah mati. Namanya tidak ditulis sama Siapa seperti nama namanya? Bapak Paulus, nggak ada. Nah, artinya itu Nah, terus? hanya angan-angan. Ya, betul. artinya juga Bapak Paulus juga ngarang karena nggak ada namanya. tidak ada. Ya, memang nggak ada namanya, namanya. ya. Artinya Ya, memang nggak ada berkuasa namanya. atas kebangkitan. Oh, Nggak ada. berkuasa Nggak atas ada kebangkitan bukti. ada. Kan di situ ada kan orang Nggak ada di situ. bukti. Ada buktinya, ada nih dalilnya tertulis dalam Quran. Gini Siapa loh, namanya? kalau mau udah gini Hanya aja. membangkitkan Kalau orang. untuk lomba Saya bisa bodoh-bodohan kau membangkitkan menang. orang. Ya udah, sekarang gini kutanya Terus sama saya kau, buktikan. siapa nama Bapak Paulus? Nama Bapak Paulus ada? Enggak tahu. saya nggak tahu. Nggak ada. Berarti Paulus nggak Nggak punya tahu, bapak. Bapak Paulus nggak ada. Bapak Paulus nggak ada. Karena nggak ada namanya. Nggak ada namanya Bapak Paulus. Karena Berarti kamu- bapaknya nggak ada. kamu mencari sesuatu yang tidak ada gitu. Loh, kamu juga mencari sesuatu yang tidak ada. Ya kan? Gila kau ini. Gini loh, Bro. Kutanya sama Nah, kau. Udahlah. bukan. Gini. Saya pengen Udah bukti diam. aja. Udah Berarti memang nggak diam. Gini, berkuasa aku tanya. atas kebangkitan, Mana betul? lebih hebat? Mana lebih hebat? Kau bilang kalau Yesus itu berkuasa membangkitkan orang. Sekarang kutanya sama kau. Yesus bangkit sendiri atau dibangkitkan?
Yesus bangkit dari kematian. Kau bohong, kau Sebelum dia pendusta, mati. kau penipu, kau nipu aku. Menurut kitab kau, Yesus kau itu dibangkitkan sama Tuhanku. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dusta kau. Kau bilang dia membangkitkan diri. Hei, kau Allah. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah. Dan tentang hal ini kita semua saksi. Yesus dibangkitkan, bukan berkuasa membangkitkan diri. Penipu. Inilah penipu kau. Apa hebatnya Tuhan kau dibangkitkan kok? Kalau dibangkitkan sama setara dengan burung merpati yang dibangkitkan Allah melalui perantara Nabi Musa, sama seperti orang yang dibangkitkan Allah melalui perantara Nabi Musa dan Nabi Isa. Apa hebatnya Tuhan kau? Lazarus juga bisa dibangkitkan Allah, Tuhan kau dibangkitkan. Ketawa kau sekarang tuh. Itulah makanya jadi Kristen itu ya, jangan nampakkan kali keingkaran kau ya. Kalau kau masih menutup diri dengan kebenaran, nggak punya standar yang jelas, kau tetap jadi Kristen tidak apa-apa. Tapi minimal ketika kau memberikan standar terhadap agamamu, kau penuhi standar itu. Contoh, kalau karena tidak ada nama makanya itu salah, kau akui Bapak Paulus nggak ada namanya di kitab kau, berarti kitab kau tuh Paulus tuh salah. Udah clear. Aku nggak masalah kau tuduh agamaku salah, tapi kau konsisten dengan tuduhanmu. Di dalam Al-Quran memang tidak ada disebutkan nama. Masalahnya apa? Saya nggak pernah ngomong agama salah. Kau kan bilang kalau seandainya Allah tidak menuliskan namanya, maka itu tidak ada. Dan juga aku balikkan sama kau, Paulus tidak dituliskan nama bapaknya, tapi dia ngaku punya bapak. Seperti yang tertulis gitu loh, Os. Nggak usah nangis lah, biasa aja mukanya. Udah sedih kali aku tengok mukanya. Enggak, saya enggak, cuma. Iya tadi gimana itu? Tuhanmu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Ya. Yang kau bangga-banggakan Tuhan kau yang mati itu, Tuhan kau itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Dibangkitkan oleh Bapa. Hebat nggak itu? Hebat Tuhan kau berarti. Harus ingat dulu. Coba dibaca Yohanes. Kalau Tuhan Yohanes kau 14 ayat dibangkitkan, 10, boleh? dengar dulu belum selesai. Kalau Tuhanmu dibangkitkan, apa hebatnya Tuhanmu? Karena Lazarus juga dibangkitkan, Elia juga bisa membangkitkan orang mati. Lalu apa hebatnya Tuhanmu? Betul. Apa hebatnya Tuhanmu? Elia membangkitkan. Iya. Elia membangkitkan dengan nama siapa? Elisa membangkitkan orang mati, Elia membangkitkan orang mati. Tuhan kau pun karena izin Tuhan membangkitkan orang mati. Apa hebatnya Tuhan kau? Izin Tuhan. Sekarang saya mau tanya, Tuhan ya di Yohanes 14 ayat 10 mengatakan apa? Karena Bapa dan Anak itu adalah satu. Satu apa? Yesus itu sendiri itu adalah satu. Oke. Satu Yesus hakikat dan dengan Bapa adalah satu, betul? Yesus juga berkata Satu, kepada Bapa, "Iya betul. Bapa, jadikanlah mereka satu seperti Engkau dan aku satu." Berarti murid-murid Yesus juga Tuhan. Nih, mampus kau. Aduh, baca kitabku sampai selesai baru kau diskusi sama aku. Udah 7 tahun ku kuliti kitab kau. Nih. Kalau Bapa dan aku satu artinya Yesus adalah Tuhan, berarti murid-murid Yesus juga Tuhan. Karena Yesus berkata, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Berarti kau mengatakan Yesus minta tolong kepada Bapa untuk menjadikan murid-muridnya Tuhan. Kau baca Yohanes 17 nomor 21. Berarti Tuhan kau banyak, murid-murid Yesus juga Tuhan. Mulai ngata-ngatain saya goblok. Ini nih Kristen kalau udah ketampar bolak-balik sama kitabnya langsung duduk ad hominem. Paham nggak dengan pengertian supaya kita itu bisa bersatu, tidak ada lagi saling paham. Tapi kau bilang Bapa dan aku satu artinya satu. Sekarang ketika Tuhan kau memohon kepada Bapa untuk menjadikan murid-muridnya satu dengan dia, langsung kau lari kemana-mana. Inilah kau Kristen. Kristen kayak gini kelakuannya. Suka-suka bapaknya aja kalau diskusi. Sebenarnya supaya mereka sudah paham, cuma mau framing aja. Loh, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita. Berarti satunya sama seperti Yesus dan Bapa enggak? Ya udah. Berarti kalau Yesus dan Bapa satu artinya Yesus adalah Tuhan, berarti kok ketawa-ketawa orang ini. Udahlah. Sekarang gini ya, aku terakhir ku sampaikan sama kau. Terlalu minim. Menurut kau dikatai bodoh sama orang bodoh enggak? Bukan hinaan itu. Dengar deh. Om, dengar ya, Om. Tujuannya apa? Dikatakan bodoh sama orang bodoh itu bukan hinaan. Yang mengatakan supaya kita tidak bersatu, begitu ya. Siapa yang ngajarin itu? Paham terus seperti itu. Siapa yang ngajarin itu? Di mana tertulis? Buktinya Hosti menolak dengan data itu.
Loh, saya tak nolak. Terus Saya tadi bisa menerima mengatakan ayat ini. bahwa supaya Saya kita menerima pergi- ayat ini bahwa Yesus itu menurut Kristen, menurut kau menjadikan Tuhan juga murid-muridnya, karena dia dan murid-muridnya satu. Kau ingin tahu ajaran kasih dalam Kristen yang sesungguhnya? Ini kau jangan ajaran kasih di Kristen itu adalah Lukas 14 nomor 26. Nih ajaran kasih nih. Nih. Dek, jangan tipui saya ya. Saya ini kristolog loh, Dek. Kitabmu itu udah kubaca bertahun-tahun, Dek, ya. Jangan tipui saya. Nggak bisa. Kalau kau di gereja menipu boleh, tapi kalau depan saya nggak bisa karena saya udah baca kitab kau, ya. Nih. Cuman aku nggak mungkin pemahamannya sama kalian yang ke doktrin, karena aku bukan Kristen nih. Ajaran kasih di Kristen itu ini ajaran kasihnya nih, kutunjukkan samamu ya. Nih, ini ajaran kasih di Kristen ini. Kau ikuti nih ya. Kalau kau ikuti berarti kau sudah mengikuti ajaran kasih nih. Lukas pasal 14 nomor 26. Nah, kau ikutin ini ya, Bro. Nah, jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Ini ajaran kasih, harus membenci keluarga dulu, baru itulah namanya jadi pengikut Yesus sejati. Udah kau ikuti itu ajaran kasih itu? Botol banget sih. Deh, kok botol banget? Bacalah Lukas Paham 14:26. nggak maksud dan tujuannya itu? Apa Paham arti? nggak? Apa artinya? Sebenarnya kamu sudah paham. Mau Ya, saya apa jelasin? artinya? Kalau Mau saya menurutku jelasin? aku paham. Artinya Yesus mengajarkan untuk membenci Oke, keluarga, baik. baru ikuti dia. Itu artinya dalam ayat itu. Oke. Itu artinya supaya bagaimana kita tidak menyekutukan dia di dalam diri kita, bahwa dia adalah satunya. Kita lebih memprioritaskan ya Tuhan itu daripada segalanya. Bahkan kita harus menyangkal diri. Apalagi Siapa yang ngajarin ini? Kau ngomong ini yang ngajar itu ajaran kau, bukan ajaran Yesus. Yesus mengajarkan jikalau seorang datang kepada Ajaran dia tidak kasih membenci bapaknya, seperti ibunya, berarti kamu- kau menjelaskan penjelasan Yesus. Ketika Yesus perikopnya membawakan apa ayat, sih? kau menjelaskan ayatnya. Waduh, ini Kristen ini luar biasa ya. Ternyata mulut Yesus nggak ada Iya, gunanya. saya membacakan. Mulut Dengar Yesus dulu. harus dijelaskan sama orang ini, teman-teman. Baik, kan? Ini dia nih. Inilah kalian ini. dengerin host. Nggak ya. cukup Di ternyata situ Yesus perikopnya mengajar apa? ya. Ternyata teman-teman tidak cukup ternyata Yesus itu Perikopnya apa, mengajar. Hah? Jangan nangis. Tuh. Perikopnya apa? Coba baca perikopnya apa? Perikopnya segala sesuatu harus Baik, ditinggalkan bisa baca untuk perikop. mengikut Yesus. Sudah kau tinggalkan mamamu, bapakmu, istrimu. Betul. Berarti sudah Ya udah kau paham, tinggalkan. kan? Jadi kalau Berarti harus ajaran mengikut kasih adalah Yesus, ajaran meninggalkan keluarga, betul? bahkan kamu Aduh. Eh, Itu perumpamaan host ya. Kak, Itu mengumpamakan bahwa kita harus memprioritaskan Tuhan di dalam diri kita. Tidak ada yang lebih daripada dia. Paham nggak? Bahkan kita harus menyangkal diri untuk memikul salib. Contoh perikopnya ajaran adalah kasih, seperti dengar dulu. yang Perikopnya tertulis di adalah mana? jangan panjang kali lebar. Perikopnya adalah segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikut Yesus. Itu betul begitu perikopnya. Betul. Segala sesuatu harus kau Betul. tinggalkan untuk mengikut Yesus. Sudah kau tinggalkan mamamu dan istrimu? nggak? Sudah kau tinggalkan mama dan istrimu? Mengikut Yesus. Sudah kau tinggalkan? Aduh, Frank. Kok kayak gini sih orang Kristen nih? Kan di situ kau nggak terima ajaran membenci, kau ganti dengan meninggalkan dengan perikopnya. Aku tanya balik, sudah kau tinggalkan istrimu, mamamu, anakmu? Sudah kau tinggalkan? Belum, saudara. Bisa pahami nggak Belum. ayat itu, host? Paham nggak dengan ayat Iya, itu, tapi host? kan perikopnya sudah kupahami. Kau yang jelaskan tadi. meninggalkan keluarga kita, bahkan diri kita bisa menyangkal diri kita. Sudah kau Yesus. lakukan itu. Artinya Sudah tidak kau bisa tinggalkan diluangkan keluargamu. dalam hati kita. Aku tanya, sudah kau tinggalkan belum keluargamu? Tidak, itu bukan tidak. Loh, Karena Tuhan di itu situ tidak diperintahkan bisa meninggalkan keluarga enggak? lihat perikopnya apa itu maksudnya. Iya, perikopnya apa? Dipahami segala dulu, sesuatu host. harus ditinggalkan untuk ikut Yesus, diantaranya Segala bapak, sesuatu. ibu, istri. Mm-mm. Ikut Yesus. Nah, sudah kau tinggalkan keluargamu? Nah, saya jelasin mau. Betul banget sih. Kan di situ perikopnya segala sesuatu Mau harus jelasin nggak? ditinggalkan untuk Bahkan mengikuti saya Yesus. jelasin. Tadi kau yang bilang perikopnya adalah segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Sudah kau tinggalkan mamamu, Dek?
Iya sudah kau Aduh. tinggalkan mamamu, Ya, Dek. kau disambung. Kalau pertanyaannya, Aduh, berat saudara. dia lebih paham daripada kita. Sudah ditinggalkan keluargamu, Buat Dek. apa juga saya jelasin kalau nggak mau jawab sendiri? Makasih Bang Kriset. Aku tanya, Enggak lah. sudahkah kau tinggalkan keluargamu? Tidak. Berarti belum Karena mereka mengikuti berbuat baik. Yesus ya. Ajaran kasih itu Udah tidak ikuti boleh. dulu. Udah ikuti dulu ajaranmu, baru diskusi sama aku ya. Tinggalkan keluargamu dulu, baru kau bisa menjelaskan tentang Yesus di sini. Kalau enggak bisa nanti kau nggak jadi murid Yesus ya. Tinggalkan dulu keluargamu semua ya, Dek. Sudah? Sudah? Kan gitu ajaran kasih kan. Ajaran kasih itu segala sesuatu harus Bertobatlah ditinggalkan kau untuk itu. mengikuti Yesus. Ah? Ini sudah tahun 2005 ya, akhir-akhir zaman ini ya. Iya, ini sudah udah tahun banyak 2025. zaman Tuhan kok bertobat masih lah. orang? Ya. Tuhan tahun 2025 kok Tuhannya masih orang? Ganti dong. Ya Tuhan, ampunilah dia Tuhan. Dia tidak tahu apa yang saya katakan Tuhan. Yesus tidak pernah mengatakan aku mengampuni. Yang dia katakan adalah engkau diampuni. Artinya yang mengampuni bukan dia, tapi Tuhan yang disembah oleh Yesus. Kalau tidak bisa diskusi. Bukan nggak Tahu bisa definisi diskusi, bertanya kamu itu nggak apa? mampu jujur di sini. Kamu nggak ngerti deh definisi Saya mengerti, kamu yang menjelaskan kok. Tadi kamu bilang, berarti Anda tidak tahu. Kok Anda Tadi yang kamu menjelaskan? yang mengatakan Buat segala apa saya jelasin sesuatu. kalau Anda sendiri yang menjelaskan punya asumsi. Loh, Anda yang bilang kok. Yang bilang Asumsi kalau segala sendiri. sesuatu harus ditinggalkan mengikuti Yesus siapa? Saya atau kamu? Iya betul. Apa Nah, maksudnya? kamu Apa? sudah meninggalkan belum? Nah sekarang saya kasih perumpamaan sama Anda. Saya telah mencuri Loh, hati Rifa. Apakah oh saya berarti berada itu kan aku telah mencuri hatimu. Itu pernyataan bukan perintah. Di sini Pernyataan. adalah perintah Yesus. Iya. Nih dengarkan. Dengarkan Gimana? baik-baik ya. Aduh. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, berarti ini perumpamaan. di mana perintah di situ? Jikalau nih aku bilang ya, jikalau tertulis kamu tanda mau tanya? masuk ke rumah, kamu harus cuci dulu. Kalau kamu tidak mencuci kaki, kamu tidak boleh masuk rumah ini. Itu perintah mencuci kaki atau enggak? Aduh, ya, bingung juga. Kalau saya berkata Kenapa kepada anak misal- saya begini, jikalau kamu tidak mencuci Sama sini kalau kakimu, menambah dosa loh. Frame terus. Kamu yang lupa. menambah dosa itu adalah ketika kamu merubah lupa, perkataan host. Yesus Al-Kafir. daripada tempatnya, Coba, bro. Coba. host. Orang yang berdosa itu adalah orang Host. yang merubah perkataan dari kitab sucinya, menambahi perkataan Tuhan dan mengurangi perkataan Tuhan. Saya membaca sesuai dengan apa yang Yesus Salah. katakan. Kau menambah-nambahi perkataan Tuhan. Pemahamanmu Loh, salah. yang pemahamanmu saya sudah Pemahamanmu ikuti salah. katamu tadi. Loh, kan kamu memahami begini. Kamu makan segala mentah-mentah sesuatu. aja yang tertulis. Loh, berarti ini perumpamaan atau Yesus berkata secara langsung nih atau perumpamaan? Host, mau tahu nggak artinya ini? Bagaimana? Saya tanya, kita bro, ini memprioritaskan perumpamaan Tuhan atau di dalam tidak? hati Kita. Bro, ini Itulah perumpamaan makna atau dari tidak? ayat itu. Saya tanya, ada orang begini loh. Aduh. Dia bersundal karena kelaminnya sebesar Dimaknai penyakitnya. Oh, dulu, itu maknanya host. adalah besar rasa kemaluannya. Itu bisa dibuat-buat kayak gitu. Yang saya tanya pengajaran Yesus bukan pengajaran kau. Ketika Yesus mengatakan, ya, segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Lalu kutanya, ini ajaran perumpamaan atau ajaran yang sesungguhnya? Jawab. Maknanya yang harus dipahami. Makna sesungguhnya itu. atau makna alegori? Tahu nggak Jawab. makna sesungguhnya apa? Ya, maknanya apa? Sebenarnya satu makna dari ayat ini apa? Perikopnya apa di Supaya situ? di dalam kehidupan kita yang diprioritaskan itu adalah kepada Tuhan. Iya, perikopnya apa di situ? Kamu harus rela meninggalkan segala sesuatunya. Nah, sudahkah kau tinggalkan Demi ibumu dan mengikut istrimu? Ya udah, sudah kau tinggalkan ibu dan mulai istrimu. lagi. Berarti ajaran kasih di Kristen itu adalah kamu harus rela meninggalkan ibu dan istrimu baru bisa dikatakan Kristen ajaran kasih gitu. Harus bisa buka Matius 5 ayat 44. Saya bisa membuka seluruh kitabmu, tapi saya belum selesai dengan ayat Lukas 14:26. Dulu.
Buka kita Matius selesaikan 5 dulu ayat pertanyaan 24. saya. Perikopnya adalah segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Apakah ada orang Kristen yang Sudah. benar yang telah melakukan hal Saya itu di dunia suruh. ini? Udah, Ya, adalah. kita ke ini aja, udah istirahat aja, kau aja yang baca. Aku nggak mau disuruh-suruh. Kita ke editor aja. Nah, editor, silakan kau jelaskan Lukas 14:26. Aduh, Mak Jang rempong kali. Menjawab Saya bukan itu aja. guru. Nah, Saya bukan Lukas guru. pasal 14:26 kata si logika. Kak. Gini Mbak, saya jelaskan dulu. Jadi kalau ada yang bertanya dan dia jawab, orang itu tidak mengerti, berarti dia bukan guru. Jadi menurutmu Ya, si siap. logika ini mengerti atau tidak? Ya tidaklah. Kalau Coba kasih tahu sama dia. Berhenti kau menjelaskan kepada Uniripa karena kau nggak ngerti. Cepatlah. Mungkin dia percaya sama Anda, sama saya kan dia nggak percaya. Gurunya bodoh berarti kalau murid tidak pintar. Silakan Logikanya ngobrol dulu begitu. silakan logika ngobrol dulu sama editor karena sama-sama Kristen kalian ya. Aku nggak tahu mana yang paling benar di antara kalian, mana yang punya Roh Kudus. Silakan ngobrol dulu berdua. Boleh ngobrol berdua, edit. Saya mau bertanya. Editor, saya mau tanya sama Anda. Oh ya Anda boleh. setuju dengan narasi Umi Rifa tadi? Ya setuju lah. Setuju? Iya. Sedelapan. Kamu bukan Kristen. Saya mau tanya makna dari Matius 14 ayatnya nih. Yang berapa tadi, host? Yang ke-25 ini Lukas maknanya apa, 14:26. editor? 14:26 ini maknanya apa, editor? Baca. Oke. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada waktu yang ke-26 ya, jikalau Jun naik Jun. seorang datang kepadaku Junaid, Dek. dan ia Ini sholat tidak dulu, Dek. membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan anak laki-laki atau perempuan, bahkan diri nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Maknanya apa, editor? Ya jelas bahasa Indonesia kok, masa nggak mengerti. Alah. Kau nyamar-nyamar lagi jadi hoten kau. Aduh. Kau nyamar, Nyamar kau, editor. memang saya tahu kau nyamar. Kau Kristen atau Enggak. Islam? Oh lu langsung nyerang pribadi si logika Kristen. ini. Kalau nggak sepakat sama Kristen, dia Mbak. langsung serang pribadi. Di mana gerejamu? Saya Kristen. Saya di GSDH. Wah, kau dituduh nggak Kristen sama si logika kayak gitu kelakuan kalian itu ya. Kalau nggak sepakat berarti bukan apa-apa lah, Kristen. Itu namanya Apa yang adalah bilang? framing sempit namanya. Emang dia bukan Hmm. Kristen, host. Emang dia Ya, bukan Kristen. itu kata kau, 100%. karena kau itu framenya sempit, karena Iya. dia nggak sepakat dengan kau. Betul. Inilah orang, inilah Iya. kau bilang Masa ada orang ajaran Kristen, sepakat? ajaran kasih, tapi memframing orang Kristen sendiri bukan Kristen. Baik, saya Inilah ajaran tanyakan kasih sama kalian. editor, kalau memang dia orang Masa Kristen, iya, dia? apakah memang Tuhan Yesus memboleh menyuruh kita untuk menceraikan istri kita untuk mengikuti dia, Ada memang ditulis. meninggalkan anak-anak kita? Apakah itu ajaran Yesus? Saya tanya. Ada yang tertulis di situ. Itu ajaran Yesus atau bukan? Ada tulisannya kok. Ajarannya bukan. Ih, baca sendiri di Bible. Saya tanya itu ajaran Tuhan Yesus atau bukan? Jangan menangis. Nah, kamu nyamar kok. Diskusi kok Coba pengakuan Iman nangis. Rasuli. Iya, lucu. Saya mau tanya dulu pengakuan Iman Rasuli. Saya tes dulu ke Kristen. Langsung jadi hakim dia, langsung jadi hakim dia. Hah? Enggak, host, dia nyamar, host. Enggak Ngamar. bagus, ngapain kamu nyamar? Memang harus Buktikan kalau aja. Kristen harus hafal Alkitab. Pengakuan Iman Rasuli cepat. Saya nggak tahu. Masa nggak tahu, aku nanya kamu kok. Memang harus. Ya haruslah supaya kamu tuh ketahuan. Wih, bahayanya ajarannya Penyamaran. siapa ya? Nah, menyamar dia, host. Pengakuan Iman Rasuli. Jangan-jangan kau yang Dari nyamar. anak sekolah minggu udah Gregorius, tahu. naik dulu dek. Dia Naik dulu nyamar Greg. itu. Nyamar. Bentar. Greg naik dulu dek. Bantu nih dek. Masa ada Coba nggak usah Kristen nyamar-nyamar, merokok. bro. Bentar. Dek, tunggu dek. Naik Greg. Bentar. Aku mau sholat zuhur. Jun mana nih Jun? Jun, Greg. Bentar. Mana ini orang-orang ini? Kok kamu Greg, ngaku-ngaku Kristen? Uni jadikan Kau jujur moderator aja, ya. Ambil alih jujur dulu itu lebih roomnya baik, dek ya. bro. Bentar. Rek, lagi sibuk nggak Greg? Iya, siap. Oh nih, bentar. Uni jadikan moderator. Enggak nih. Ini sholat zuhur dulu ya dek.
Sudah pulang Jumat kan, Dek? Udah bisa nurunin orang dan terima orang nggak, Dek? Udah. Oh ya, teman-teman Kristen ya, editor sama logika, kalian dipadu sama saudara saya Greg ya. Silakan diskusi dulu sama Greg. Saya mau sholat zuhur dulu. Ya, oke. Greg, silakan Dek. Boleh Dek, mereka masih ngobrol nih antara si editor ini masih tidak ada kepercayaan kekristenan satu sama lain ya, karena si logika menuduh Bang si Greg. editor ini Kristen yang menyamar. Ya, tadi Uni bawa itu Greg, Bang Lukas pasal 23. Bentar dulu, Bro. Aku mau Uni bawa Lukas 14:26 Dek ya. Dan si Joe sendiri mengatakan perikopnya adalah segala sesuatu harus ditinggalkan untuk mengikuti Yesus. Uni cuma tanya, "Papi Gembala naik dulu lah, bantu-bantu Greg di sini." Uni cuma bilang, Iya. apakah kamu sudah meninggalkan mana-mana? Kondisi ke orangnya. Saya mau saya editor ini host. Apa Bang Grab? Abang setuju nggak kalau ada teman-teman yang berdiskusi itu menyamar? Abang setuju nggak Bang Greg? Nggak boleh bang, lanjut. Nggak boleh. Editor, kamu sudah terbukti editor. Kamu bukan Kristen, ngapain kamu nyamar-nyamar bro? Sablon. Siapa yang ngakuan Rasul? Nyamar. Teman Rasul aja nggak ngerti. Dari sekolah minggu orang sudah tahu. Berubah membuktikan saya menyamar. Bukan saya menyamar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papi Gembala sama Gregorius mohon dipandu. Antum berdua sudah jadi moderator. Silakan nanti boleh, Siap. Gregorius boleh, Papi Gembala boleh. Saya kasih segala kuasa telah kuberikan di komal ini kepada kalian berdua. Kalian berkata tidak dari diri sendiri, tapi apa yang kalian ucapkan begitu juga lah yang aku ucapkan, karena kita adalah satu. Engkau dan aku satu. Oke, aku sholat dulu. Siap 86, siap 86,7. Tadi menarik Uni tadi ayat itu ya, menarik ya. Karena memang ada beberapa di dalam Bible juga yang mengatakan aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan membawa pedang. Ini menarik ini Bang Regus kalau kita bahas ini hari ini kan. Bahkan ada dalil yang mengatakan kalau seseorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kau terima. Ah ini menarik ini Bang. Jangankan menerima, memberi senyum aja nggak boleh loh. Ini ajaran kasih agak kurang ajar maksud saya Bang Gregorius ya. Ini dalil loh, betul nggak Bang Gregorius? Ini menarik ini. Iya loh. Coba kita kaji ini menarik ini, kita bahas ini. Apakah betul-betul ajaran kasih atau kasih apalah, kan nggak jelas ini Bang Gregorius. Coba Bang Jo, ini bagaimana Anda menjelaskan ketika Yesus berkata beta datang bukan untuk membawa damai, kata orang Ambon kan, melainkan membawa pedang. Nah ini gimana menjelaskannya ini Bang Gregorius kan? Coba Bang Gregorius, coba Mas Jo, ini menarik loh ini. Lanjut. Macet. Cek. Halo, Iya, macet kayaknya. Macet tidak. Gimana, Pak? Jadi ya itu. Aman. Izin Boleh Bang bertanya, Gregorius. Bertanya. Bertanya apa Bang? Nomor rekening atau apa? Bang, baru bertanya Bang. Boleh Muslim, ya, Bang. Apa ya? Kita Muslim aja Bang. Saya mau bertanya, mau. Iya, kalau saya tahu saya akan jawab, tapi kalau saya tidak tahu anggap aja buat pelajaran saya dan akan nanti saya tanya kepada guru-guru saya ya kan, termasuk Bang Gregorius. Silakan. Kan kalau orang beragama kan tujuannya ke surga. Bukan, kalau di Islam tidak. Enggak. Bukan. Oh, jadi tujuannya kemana? Tujuannya ke Allah dulu yang punya surga. Nanti yang punya surga baru kita dikasih apa, terserah dia. Gitu loh Bang kalau di Islam. Paham nggak Bang? Ibaratnya gini Bang, Abang mau beli mobil, bawa duit 100 juta nih. Abang nggak bisa langsung ke mobilnya, karena uang ini nggak mungkin bisa buat kunci. Abang ke pemiliknya dulu, ya kan?
Abang kasihlah uang itu kan. Lalu pemilik mobil itu ngasih, oh ini mobilnya pas, uangmu 1 juta. Seperti itu kalau di Islam, Bang. Silakan. Jelas itu, sangat jelas. Ya. Bang, mau tanya Bang, kalau Ya. di surga betul ya disiapkan bidadari? Iya, kalau sebagai pelayan sih ada dalil dan ada hadis. Ada ya. Gampang itu, Bang. Iya. Diberikan itu kalau kelak kita betul-betul masuk surga. Walau bisawab, tapi di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman itu akan diberikan segala kenikmatan yang belum pernah mereka rasakan di dalam dunia. Saya analogi sedikit Abang ya. Saya ini terlahir sebagai orang-orang biasa saja, betul ya. Lalu ada orang yang terlahir dengan kemewahan, kemegahan. Di rumah dia itu sampai 20 ART, ya kan. Contoh kayak Raffi Ahmad, contoh kayak Anang. Dia kan di rumahnya itu kan, waduh, berapa itu asisten rumah tangga. Nah itu juga akan diberikan oleh Allah, bidadari inilah sebagai pelayan gitu loh. Begitu kira-kira, Bang. Walau bisawab ya, itu Al-Quran dan hadis menjelaskan itu. Dan kita kan kalau di surga nanti diberikan pasangan kembali, istri kita ya dikembalikan sebagai ya ratu lah, ratu bidadari. Bayangin aja, Bang. Iya, Bang. Jadi dikasih kembali ke kodrat manusia, Bang. Nabi Adam diberikan pasangan Hawa waktu di surga, ya, Siti Hawa. Lalu kita nanti kembali ke surga ya sepasang juga. Masa mau pelangak-pelongok doang di surga, Bang? Ngapain? Iya kan? Itulah indahnya di dalam surga Islam. Ke atas kayak kain muawing begitu ya. barang enak itu, Bang. Lu nanya, Bang, gimana sih? Emang hal begitu hal yang tabu? Tapi di situ saya cuma dengar khutbah itu dikasih bidadari katanya. Iya, emang bidadari kan mau nggak bidadari? Kalau nggak mau ya kasih Kalau saya sih aja. mau, tapi kalau Ya yang perempuan untuk sudah, apa sih, asyhadu, Bang? asyhadu. Kalau untuk perempuannya untuk apa? Kan istri. Bidadari. Oh nggak ada, Bang, nggak boleh. Berarti perempuan nggak dapat apa dong kalau di surga? Jadi semua orang berpasangan, Bang, berpasangan. Contoh nih, Abang nih punya istri, ya kan? Nanti akan dipertemukan lagi di surga. Abang sudah punya istri nih, ya kan? Bidadarinya bukan dari surga. Bidadari ini asisten. Tetap pasangan dari dunia begitu tetap. Iya, kembali. kecuali kalau di surga saya udah dapat bidadari, ya saya dapat bidadari. Berhubung karena di dunia ini saya mendapat manusia, ya saya dipasangkan dengan manusia. Lalu bidadari inilah sebagai pelayan-pelayan. Lu namanya sini, ya Bang, Tuan Editor, tolong kau ambilkan anggur saya yang paling terenak. Pergilah dia datang. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab ya. Begitu, Bang, kira-kira. Ada lagi? Banyak sih tanya. Iya, silakan, Bang. Cuman pengen tahu saja. Papi Gembala. Iya. Tapi jangan lupa loh, ada juga dalam Kristen itu ada perkawinan anak domba. Oh, nantilah kita bahas itu. Karena ada undangan itu. Nantilah kita bahas itu. Nantilah gampang lah itu. Ya kan? Mungkin Bang Editor ini bertanya tentang Saya nggak terlalu paham begitu. Iya. Sebenarnya gini, Bang Editor. Ilmu lah, cuman pengen tahu aja seputaran Muslim. Kalau di seputaran Muslim itu, Bang, Allah itu pemberi nikmat, segala nikmat, Bang. Bentuk Jadi gini, keadilan. Bang, kan dari tadi dikembalikan lagi istri tak kalau sudah ada. Jadi kalau lebih dari satu istrinya, nanti di surga lebih dari satu juga istrinya. Oh, di ujungnya, Bang, yang terakhir aja, Bang, yang dihitung. Oh, Jadi gini, Bang. Abang ini kan punya istri 2, Bang, ya. Ini ya, ada 2, 3 Abang gitu. 2, 3, ya kan. Nah, lalu ketika Abang meninggal, ini kan masih berjalan kehidupan ini istri. Kalau ada yang menikah, itu sudah nggak diketemukan lagi nanti. Dia sama yang pasangan yang terakhirnya. Jadi kalau Paham misalnya nggak, Bang? dia nak menikah, kalau 3-3-nya nak menikah kembali, jadi Lalu tiga. cari aja, ada iya kan. Jadi istri yang terakhir akan dipertemukan.
Nah lalu yang terakhir nih. yang terakhir bang, karena gini, coba ya, ada orang yang selama hidupnya tidak pernah menikah, ya kan? Ya itu gimana itu? Sabar. Dari laki-laki kan ada bang, mungkin dengan kecacatan tubuh atau ya muka pas-pasan, ya kan? Ya. Nah dia meninggal tidak pernah menikah, ya kan? Ini laki-laki. Terus ada juga perempuan seperti itu, ya. Contoh anak-anak bayi, ya kan? Nah, kemudian dia kan tidak pernah. Nanti kan di dalam Islam itu bang, nanti ketika dibangkitkan semua orang itu rata bang. Nggak ada lagi bayi, nenek-nenek nggak ada lagi. Siapa yang mengurusin? Itu dia bang. Jadi Allah itu sudah maha menghitung bang. Jadi sebelum diturunkan roh-roh kita itu sudah ada semua hitungannya. Gitu bang. Paham nggak bang? Paham. Iya. Iya ya, kalau tidak menikah berarti nanti Nanti dikasih pasangan supaya adil. Nanti kalau dia tanya di surga, Tuhan katanya, itu bang editor kemarin ada istrinya enak, dia bisa bobo-bobo malam sama bininya. Nah gue nggak pernah katanya kan. Bagaimana? Nah begitu kira-kira pak. Contoh, selama abang hidup ini tidak pernah merasakan buah apel yang nikmat sekali kayak orang-orang selebritas, ya kan? Anggur yang itu. Nah, bagaimana itu keadilan Tuhan? Nah, nanti di surga akan diberikan. Gitu bang, gampang kok ya. Jadi Ya. surga itu bebas ya. Bebas dalam hal seperti ini bang. Saya analogi. Jadi sudah tidak ada itu kita pikiran yang aneh-aneh. Saya kasih contoh abang, anak kecil itu ada nggak pikiran yang aneh-aneh dia bang? Dia maunya yang enak-enak aja, ya kan? Usia balita dari 1 tahun sampai 5 tahun bang, ada nggak pikirannya kotor? Nggak ada. Dia maunya yang enak-enak aja, nggak enak dia menangis. Seperti itu bang. Inilah nanti dia akan kembali ke situ. Jadi Terus pikiran bentuk fisiknya gimana bang? wallahu alam bisawab, menurut beberapa hadis ya seperti kita ini aja bang, ganteng lah kira-kira lah, karena kan ada. Jadi kalau misalnya bayi bang tetap bayi? Enggak, disetarakan nanti bang, disetarakan. Semua tidak ada yang tua, Semua nggak ada yang tua, nggak ada yang muda. Ini hadis ya. Begitu bang. Nah kalau ada bayi, ada nenek-nenek, siapa yang mengurusin di surga? Buset, kagak ada lagi mengurusin, ya kan? Bener nggak? Bang Gil kurus, nenek-nenek, aduh siapa yang mengurusin? Masalah surga harus dibahas lebih detail ini karena masalahnya kepikirannya nanti ke situ semua. Iya betul saudaraku. Tetapi bagi saya bang, kalau kita meyakini adanya Tuhan atau Allah ya bang ya, ini dulu yang kita benerin bang. Kalau itu sudah benar, nanti kesononya akan benar. Intinya surga itu adalah ibarat orang Islam ini bang. Dunia ini ibarat penjara bang. Kita diatur ya. Nah untuk menggapai kebebasan itu, setelah kita bebaslah kita mau makan padang di mana, restoran mana, ya kan? Betul nggak bang? Kurang tahu ya bang kalau kegiatan di surga. Kalau enggak, ini contoh. baca hadis, baca Quran, itu bentuknya surga itu gimana? Ya pokoknya yang tidak bisa yang kayak istana atau gimana dia? Oh sabar bang ya, saya buka. Sebenarnya teman-teman ini harus ini ya, pakai gambar sih. Tapi ini walam bisawab ya. Ini cuman ini bang ya, menjabarkan apa, sahabat? Menjabarkan apa yang ada di dalam Al-Quran gitu kan. Ini walam apakah seperti ini apakah tidak, tetapi ini menurut penggambaran saya aja sih ya, kira-kira begini ya. Sabar ya, saya buka dulu. Dan ada rujukan dalilnya bang ya. Sabar dulu bang ya, saya bukakan dulu. Izin ya bang Georgius ya, nanti abang masuk lanjut. Ya sabar dulu ya, karena memang educate itu lebih memakai image. Artinya kita membawa sabar. Kita bertanding. Nah ini bang, Giliran menang dapat hadiah, pas hadiahnya mengecewakan kan
Aduh, gimana sih rasanya? Oh, nggak mungkin bang. Allah itu maha adil bang. Nah ini Quran surah Yunus ayat 9. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, niscaya mereka diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, jadi seperti ini kira-kira penjabarannya, karena manusia ini kan tadinya natural bang ya, tidak ada gedung, tidak ada apa, ya kan. Nah, tidak bisa dipungkiri bang, mata kita sekarang ini kita lebih senang itu pergi rekreasi kemana, ke ya tempat-tempat yang damai lah, ya kan. Contoh di mana, kalau abang punya rezeki mau ke Raja Ampat kayak gitu kan. Nah seperti itu bang. Inilah karena Kenikmatan kan, kalau untuk persepsi saya, kenikmatan bagi saya sama bapak pasti beda ya. Apa yang saya sukai belum tentu bapak sukai. sama lah, pasti kau suka anggur, masa saya nggak suka anggur. Pasti kau suka cewek, pasti saya suka cewek. Gampang loh bang, gampang dong itu. Jadi kembali ke kodrat dulu bang. Kodrat laki-laki itu dia sukanya perempuan yang cantik, ya kan. Kodratnya perempuan tidak perlu laki-laki gagah, yang penting banyak duit. Jadi kalau di Islam, untuk perempuannya itu mereka akan diberikan hadiah emas apa segala macam kemewahan. Kalau kita mah kagak bang, yang penting bini licin aman udah, ya kan. Itu aja bang. Nah ini tentang surga ya kan. Nah, karena luas surga itu bang, saya di dalam hadis ibaratnya seperti ini bang, bumi ini langit pertama itu aja, langit pertama bang ya, belum langit ketujuh, belum surga ya. Ibarat abang membuang cincin di padang pasir, padang gurun. Nah, itu ibarat luasnya langit pertama dengan bumi bang, ya kan. Nah, cincin itu ibarat bumi, lalu padang pasir itu ibarat langit pertama. Nah gitu bang. Nah lalu langit kedua begitu lagi, bagaimana luasnya itu bang. Jadi nanti manusia ya abang menjambarkan lah, abang duduk di situ, saya lewat, bang Ditor kemana, biasa sama bini jalan-jalan. Nah kan enak juga, iya kan. Tuh abang naik perahu dari sana, kan rumah abang tuh di ujung sana no, rumahnya bang editor di sana kan. Awak duduk pula kan di depan ini nongkrong. Mana bang? Biasa ke kebun anggur. Yes, indah. Nah kalau surga abang ini, nah ini saya kasih ya perbandingannya supaya ada. Ini dalil ya. Jadi kita nggak boleh mengada-ngadi bang. Kabar ya. Banyak kok penggambaran surga di dalam Islam itu bang. Banyak. Nah kalau di abang seperti ini, sahabat mana itu bang ngeri-ngeri ya. Saya ini kok, saya biasa lengkap kok. Kenapa? Ya. Ini bang. Kalau surga abang itu ada perang naga. Terserah sih, ya kan. Mau pilih mana? Ada data, ya kan. Kalau surga Islam, panorama yang indah, sejuk dan asri, sungai yang jernih, banyak pelayan bidadari. Nah, tadi di mana tadi? Saya sudah buka dalilnya. Nah, kalau abang ada di Wahyu 12:27, ada perang naga, ada pesundal banyak, ada dalilnya, gampang kok. Abang memilih pesundal atau bidadari, gampang kok bang. Silakan. Tapi jangan berharap bang, surga itu pasti ada. Neraka itu pasti ada bang. Abang mengharap aja ridhonya Allah, gitu bang. Kalau di dalam Islam, Saya sih sebenarnya surga ya, orang cuma bayangkan nikmat bagus, pokoknya ya tidak iya. ada. Masa ada perang naga di sana? Jalan bang. Nah, kalau bisa dibuktikan. Jadi gini bang, kita menurut kitab suci aja bang, kita kan beriman bang. Makanya di dalam Islam itu salah satunya rukun iman itu mengimani, meyakini bahwa akan ada hari-hari terakhir gitu loh bang. Nah inilah gitu bang.
Karena dunia ini tempat meninggal bang, bukan tempat tinggal. Ya tempat tinggal kita ya di sinilah, tinggal pilih antara surga dan neraka. Gampang kok bang, tinggal pilih aja. Mau yang perang naga, yang indah, terserah sih bang. Ya kan, pilihan ada diri anda. Betul, betul. Betul ya bang Gregorius ya. Betul. Makanya, Allahu alam betul. tapi kalau mereka menjelaskan tentang surga mereka itu paling 1 detik selesai. Selesai. Dia belum tahu ada juga perang kodok loh. Ada perang kodok. Ada, ini datanya. Ini data ya. Nggak boleh ini. Nih di Wahyu itu bang ada perang kodok dulu. Aneh-aneh lah, ya kan? Dari mana pula Yohanes tahu? Sabar, ini ada perang kodok bang. Nah ini dia nih. Baca di Wahyu itu, Wahyu berapa? Wahyu 16. Ada perang kodok. Gimana? Sudah ada perang kodok. Jadi nggak rasional. Bang Gregorius ya, di Kristen itu awalnya doang yang bagus bang, di ujungnya kacau. Hari kiamatnya itu kacau bang. Betul, betul, betul. Iya kan? Di berapa itu? 1 Tesalonika atau berapa ya? Orang mati akan dibangkitkan, lalu orang hidup terangkat. Berarti ada orang yang nggak mati. Benar nggak bang? Benar, benar. Iya. Enak banget orang yang hidup di ujung nggak mati, langsung ke surga. Iya, udah gitu langsung terangkat lagi. Pas kita lagi asik-asik apa? Main TikTok, langsung terangkat lagi. Nah, makanya di Islam itu bang harus selaras dengan akal dan logika gitu loh. Gitu. Asyhadu. Betul gak Uniripa? Di surga Kristen itu yang terakhir langsung terangkat kita. Iya, itu ada istilahnya. Udah banyak kemarin di Afrika ada orang yang sengaja meninggalkan harta benda dan keluarganya lari ke hutan karena dia percaya dia mau diangkat. Pas lagi mandi. Iya, takutnya gue lagi mandi terangkat naik pusat biji gue kemana-mana. Pas lagi berdua sama istri ya kan? Iya. Astaga, yang penting ini bang, ini dulu yang abang pikirkan ini bang. Ini dulu yang abang pikirkan. Semua manusia akan melewati ini bang. Syirat. Ini namanya Papi Gembala. Memang Peristiwa neraka Iya. pasti angkat api. itu, ya. Iya. Neraka pasti sudah Raptur pasti namanya. api. Lu pikir es? Gini, Cuman nama peristiwa tulisan terangkatnya di belum Kristen. tentu pasti juga kan. Dek, dengar Dek, nama peristiwa Belum yang pernah ada terangkat yang itu. ke sana. Bentar, saya mau menyampaikan. Nama peristiwa terangkatnya orang Kristen itu disebut dengan The Rapture. Jadi kemarin di Afrika ada gereja yang orang-orangnya tuh udah nggak mau lagi kerja, dia tinggalkan harta bendanya karena dia percaya dia akan terangkat. Nunggu-nunggu nggak terangkat dia. Ada kejadian itu. Ini. Iya. Ya. Saya takutnya begini Uni, orang lagi cukur nih rambut baru setengah, terakhir di surga sepotong. Bayangin. Lucu itu surga Kristen. Tunggu dulu nih. Nih. Ini ada orang yang nggak mati memang ini ya. Ada. Nih. Mana ini ya? Rombongan pengusir mana nih ya? Oh, yang ke hutan itu nih. Orang Sudan apa Afrika ya? Iya. Ke hutan dia lari. Saking mereka percaya dengan ayat ini gitu loh. Nih, ratusan warga Uganda menunggu kiamat di hutan. Itulah. Ada itu kejadian Sudah itu. dijual semuanya itu, harta bendanya dijual. Iya. Takutnya gue lagi traktir Uniripa nih atau teman Kristen kan ada ya siapa lah gue traktir di Nawijaya apa pas Yesus datang
Dia bilang dia yang mau bayar, kan tiba-tiba dia terangkat. Loh, siapa yang mau bayar? Masa? Aduh ya. Kasihan lagi yang pas mau bersalin loh, yang mau bersalin nih kepalanya nongol terangkat. Yang mau bulan pertama gimana Papi? Yang mau bulan pertama? Nggak jadi kita. Tahu-tahu di surga nggak boleh kawin. Nggak boleh kawin. Nah, makanya gua Malam nggak minta pertama nggak Bang. jadi. Dari kembali tuh. Makanya Ya. gini Bang Editor, surga lo itu kan nggak ada kawin mengawin. Jadi punya lu kan yang mungkin 15 atau 16 17 cm lah sekarang. Lu mau 7 lah, ngapa? Lu 7. mau apain? Standar Indonesia tuh 7. 7. Lewat kali ini 10 lah ya kan. Nah di surga nanti lu mau buat apa itu? Gantungan kunci. Ayo. Ayo. Jadi di surga lu nanti Sedih, burung nggak menciut. sedih Papi. Orang Kristen ini Sedih. menyedihkan. Di dunia suruh pikul salib, suruh nggak boleh lawan orang jahat, jual harta kasih ke orang lain, tinggalkan keluarga. Di surga nggak dapat apa-apa. Nggak dapat apa-apa, nyanyi aja muji-muji Tuhan, paling 1 minggu habis lagu, ulang lagi, bosan juga Tuhan, ini melulu lagu lu katanya. Nah, gitu Bang. Nggak, kalau di dunia pernah makan durian montong, tiba-tiba di surga nggak tahu lagi durian montong, nggak pernah Nggak lagi. tahu. Jadi sedihnya jadi Kristen ini adalah di dunia diberikan kenikmatan, pernah merasain babi panggang, babi kecap, ya kan tua. Tiba-tiba masuk surga nggak bisa ngerasain makanan lagi. Waktu di dunia berulang-ulang berjima, berhubungan badan dengan istri. iya. Pas jadi Kristen udah nggak berfungsi lagi. Itu sama kayak Iya, kenikmatannya ini sama kayak gini loh. Ada orang yang bayi dikasih es krim terus nggak pernah dikasih lagi seumur hidup, sedih banget, tuh nggak? sedih Dikasih dia. sedikit, Maka, sedih banget. mending gua ke Bali, iya kan? Di surga Mending tinggal di dunia lah. manusia masih bisa lapar. Makan itu bukan untuk lapar, tapi untuk menikmati. Kan kenikmatan nggak ada itu rasa kan lapar hawa lagi. nafsu itu satu makan dan berhubungan seksual, ada keinginan. Nah jadi bukan karena dia lapar dia makan, tapi karena dia ingin menikmati rasanya, bukan karena Hasrat. lapar. Ya, Hasrat dan rasanya keinginan Bu. Yang penting rasanya kan gitu. Rasanya. Bukan banyaknya. Oh jadi nggak lapar lagi ya? Nggak pernah lapar lagi. Nggak Oh ada. bukan lapar dan letih, lelah nggak ada lagi, lapar nggak ada lagi. Semua kenikmatan, berkumpul dengan orang dicintai gitu. Kalau di Kristen enggak, di surga kan perempuan nggak boleh minta cerai walaupun ditabok nggak dinafkahi. Tapi di surga disuruh cerai sama Tuhannya karena nggak ada lagi kawin mawin, nggak ada lagi hubungan suami istri gitu. Sakit. Sedih banget memang sih. Sedih sih Sama jadi siap Kristen sih. bisa. Sedih. Tidak boleh. Coba jelaskan apa gunanya nonot laki-laki di jannah itu berdiri 70 tahun. Iya buat make lah. Nah, terus burungmu di surga buat apa? Gua nanya. Burungmu di surga buat apa? Enggak, gua Gantungan nanya. kunci Papi. Burung kau di surga buat apa? Jawab dulu. Enggak, saya nanya kau Baron. Burungmu yang di surga buat apa? Pajangan. Di Gantungan surga itu tidak tubuh kemuliaan, tidak ada dari nafsu-nafsian. Apaan? Emang tubuh kemuliaan bukan daging? Hari sungguh surga kalian ada surga. Nah. Nah, waktu Yesus bangkit, dia dengan daging atau ini? Dagingnya? Om Palopo, apa Enggak, gunanya jawab dulu. Saya tanya. laki-laki? Jawab dulu, sabar. Waktu Yesus bangkit, dia kan sudah dengan tubuh kemuliaan, betul? Burungnya masih ada atau tidak? Anu dulu. Jawab. Jawab dulu, kenapa di surgamu itu burung itu berdiri 70 Enggak, tahun? saya nanya. Iya, saya sudah jawab. Pakai obat apa kau? Saya sudah jawab. Ya. Dipakai obat sebagai apa? fungsinya. Obat siapa? Fungsinya Kau kan berdirinya 70 fungsinya kan buat tahun. itu. Udah, saya sudah jawab. Lihat, enggak tahan Sekarang itu. saya Itu tanya aku kau. bayangkan, Diam, Lihat. saya sudah jawab. Lihat, Sekarang kau saya coba tanya sama bayangkan kau. nonat laki-laki Kalau enggak, di gua sepa jannah ini. itu Gua sepa 70 lu. Gua lebih tahun. berkuasa daripada Tuhanmu di sini. Gua Terus lebih kapan berkuasa. sholatnya? Gua Kapan lebih sholat? berkuasa. Kalau berdiri 70 tahun, apa? Sekarang Bisa saya nanya, waktu Yesus bangkit dengan tubuh kemuliaan, burungnya masih ada nggak? Jawab.
kalau Nona tuh mau berdiri 70. Nggak bisa jawab kan? Dah, kembali kau ke rumah bapak sana, jauh-jauh. Gampang kok, mau diskusi kok. Diberi kenikmatan nggak mau gitu loh, Bang Greg. Bener gak? Tuhan itu maha adil. Dia malah milih burung menghilang. Silakan nikmati burungmu yang menghilang. Kalau di surga Islam nanti ada, iya kan? Selesai, gampang kok. Mana ada sholat lagi di surga? Gak ada lagi. Sholat itu di dunia. Iya, jadi aktivitasnya kayak gimana ya kalau di surga? Ya nikmati aja bang, kayak sekarang ini nggak ada lagi aturan. Cuman perasaan nafsu yang buruk-buruk itu sudah hilang. Kayak anak bayi tadi, anak balita bang, dia nggak ada lagi pikiran sirik sama orang, nggak ada. Dia taunya mau makan lapar makan dan bahagia. Tapi tetap manusia. Iya iyalah bang, masa mau jadi roh? Kalau abang kan jadi roh, gentayangan. Nah ini ada gambarnya bang, ada. Kalau saya lengkap bang. Jadi di surga Kristen nanti itu abang seperti ini. Jadi nggak ada tubuh daging kan, karena daging dan darah tidak boleh masuk ke surga. Nah ini abang nanti terserah sih mau milih yang mana ya kan. Itu adalah pilihan. Apa bahasa Inggrisnya? Bang Greg? Hidup adalah pilihan. Abang begini nanti terserah sih. Karena dibangkitkan dengan roh. Terus kalau yang di Muslim bagaimana? Oh seperti sekarang bang, tubuh Oh, kita kan, kayak manusia utuh. ya emang manusia lah kita bang, kodrat kembali lah. Ada pikiran hak bebas masih ada? Nggak ada lagi bang, mana ada. Oh, tidak bebas nih. Berarti Free will itu hanya diberikan di dunia bang, sebagai aturan kita memilih yang baik dan yang buruk. Nah kan gitu. Nah kalau di surga nggak ada lagi aturan, nggak ada. Sama lah seperti anak bayi tadi, anak balita gitu bang, ibaratnya seperti itu, walau bisawab ya. ya, tidak ada aturan di surga, bebas. Nggak ada bang. Bah, kalau tidak ada aturan berantakan dong. Nah bukan berantakan, sudah nggak, yang bikin berantakan kan itu pikiran kotor bang. Kan masih ada pikirannya, tetap manusia kan? Iya tapi kan dicabut itu. Contoh aja anak balita, mana ada pikiran kotornya dia bang. Dia pergi bermain kemana-mana, nggak ada dia. Manusia tanpa otak ya di surga. Kok manusia tanpa otak? Berarti anak balita itu nggak ada otaknya. Tidak, kalau di surga kan tidak ada lagi hak bebas kan? Nggak ada bang, sudah dicabut. Hak bebas itu, hak free will itu diberikan kita di dunia bang. Tetapi kalau di surga sudah dicabut itu hal-hal pikiran nafsu ingin ingin apa sudah dicabut itu. Jadi yang kita rasakan itu hanya kenikmatan, pengen ini, makan ini yang positif gitu. Tapi ya saya nggak tahu ada nggak TikTok nanti ya, itu yang saya lagi tanya. Ada nggak dagingnya TikTok? Rumit ya kalau dibayangkan. Pokoknya kita bayangkan aja bang, kita kayak semacam anak balita aja deh, ya kan? Sudah nggak ada pikiran, maunya yang enak-enak aja, lapar dia makan, ya kan? Mengantuk dia tidur, dia bangun harus dimandiin, harus ini kan? Lalu cantik-cantik, pakai bedak, pergi bermain, dia pulang main dia makan, nah kayak gitulah, nggak ada pikiran aneh-aneh. Seperti itu kira-kira. Kalau gitu bang. ya udah lu nikmati aja surga, lu sono ada perang naga. Tantangan. Mana ada tantangan di surga? Aneh-aneh aja bang. Iya. Yang penting Tuhannya dulu bang, dibenerin. Gampang lah itu kesanakan, serahkan kepada Allah yang punya maha penikmat. Itu aja bang. Tuhannya dulu dibenerin. Kalau udah benar semua ya benar, insya Allah ke sana. Nah kalau di surga abang kan nggak ada apa-apa, roh apa nah? Orang yang kita sayangi kita jadi nggak kenal. Gimana ngapain?
Iya, kalau di Kristen surganya ada kakek-kakek, nenek-nenek. Siapa lagi mau ngurusin Banggrek? Tahu modelnya orang di surga gimana? Roh, roh, nggak ada daging. Karena di surga nggak boleh ada daging dan darah. Berarti abang kayak gini nanti selesai hidupmu. Jadi kalau manusia tanpa keinginan juga ada juga ya. Masa keinginannya ada, keinginan Berarti nggak menikmati. normal. Ya silakan Uni Rifa, nggak normal. Itu Ya kan. manusia itu Lanjut. yang dikatakan manusia normal itu punya hawa nafsu. Kalau orang ada manusia tidak punya hawa nafsu berarti dia tidak normal. Nanti di Gitu. surga tetap. Iyalah kalau saya tidak punya keinginan ya saya tidak mau lihat, nggak mau ngapa-ngapain, nggak mau bergerak, nggak ya mau duduk, mau mati lah. Orang kan berdiri itu karena dia ingin berdiri. Orang jalan karena dia ingin berjalan kan? Kan enggak? Betul. Benar enggak? Iya, kalau ini masalah di surga. Kalau masih di bumi kan masih masuk akal. Lah, Kalau di surga, berarti di surga orang nggak punya keinginan gitu. katanya nggak ada free will lagi, tidak ada hak bebas. Cabut. Iya. Tidak ada Kok kehendak siapa bebas. bilang begitu? Ini tadi. Kehendak bebas ini maksudnya Uni, free will baik dan buruk itu tadi. Keinginan itu Coba Bang, sama ada Papi Gembala keinginan aja. yang baik, ada keinginan yang buruk. Itulah Namanya kita manusia diberikan. kan pasti ada keinginan buruknya, bukan manusia kalau tidak ada keinginan. Nah, kenapa anak balita tidak ada keinginan buruknya? Saya tanya, kenapa? Padahal kita sama-sama manusia. Ayo, kenapa anak balita itu dia tidak menginginkan mobil? Kenapa? Dia tidak menginginkan rumah. Terus kalau di surga nanti kan nggak ada balita, Bang. Setara. Astaga, nggak nyampe abang ini ya. Kita kan berbicara keinginan, gitu loh, keinginan. Bukan Jadi saya maksud Bang di surga. Muslim ini kan tetap manusia, kita sebagai manusia masuk surga. Yang namanya manusia kan punya pikiran, keinginan. Ya semua normalnya manusia yang dewasa. Betul abangku, itu dibilangnya itu Apa kita katanya nanti itu disuruh namanya kita nafsu. Itu namanya nafsu, Bang. Nafsu kita ini ada yang nafsu baik, ada yang nafsu buruk, ya kan? Keinginan. manusia. Ya. Namanya manusia. Nah, pertanyaan, anak balita itu manusia tidak? Bukan ini saya tanya. Sabar dulu, saya uji dulu Manusia kan kamu. di surga nanti Sabar dulu, Bang. Ini kan tetap kita mau manusia kan? Iya. Nah, sabar dulu. Saya nanya kau dulu. Yang buruk dong. Nah, saya nanya, apa perbedaannya orang dewasa dengan anak balita dalam hal keinginan? Itu dulu. Nah, kenapa kita orang dewasa, kita menginginkan istri yang cantik, suami yang ganteng, apa manusia balita itu tidak ada keinginan itu, padahal sama-sama punya keinginan. Artinya disinilah Tuhan Maha Adil membatasi, dia